Al-Quran lam yalid walam, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Esa tunggal sikok-sikoknya. Jadi kalau ada orang ngomong mana Tuhan kau, aku nak nyingok, gampang. Ajaklah ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin, suruh naik kereta pesawat, sampai di pucuk berapa ribu kaki, buka ke pintu, suruh dia melompat. Itulah kalau dia nak ketemu dengan Allah. Nah, aku nanya dengan kamu, kamu muat kopi atau muat teh, juk gula, manis, manis tak rasanya? Kadang aku nak nanya, mana manis itu? Tunjuk. Manis tu mana? Hah? Manis tu mana? Atau kamu maju sini, salah sikok siapa? Kutabok, sakit tak? Pedas tak rasanya? Pedas tak rasanya? Pedas mak mana rasa pedas tu? Baca kamu nunjuk ini. Itulah. Jadi kalau orang nak bertanya tentang zatnya Allah, tak usah kamu nak nyingok Allah. Ngungkap ke rasa manis, kamu dah baca. Nunjukkan rasa pedas di tabok, kamu tidak tahu. Nah, maka itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak bisa dijingok, tapi bisa dirasakan. Jadi Allah itu tidak bisa dijingok, tapi bisa dirasakan. Kamu ngerasa tidak ada Allah? Ngerasa tidak hidupnya ada Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i jada'an. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab. Fa inni qarib. Aku ini dekat kau itulah. Ujibu da'watad da'i jada'an. Siapa yang minta, siapa yang berdoa, ku kabulkan. Kamu ngerasa tak kalau berdoa minta kalau dikabulkan oleh Allah? Ngerasa tak? Kita minta apa, tahu-tahu dikabulkan. Itulah wujud kita ngerasa ke bahwa Allah itu ada. Maka kalau kita menduakan Allah, syirik kepada Allah, itu termasuk bagian dari dosa besar. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basarum mislukum, katakan ya Muhammad, ana basarum mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa nak ketemu dengan Tuhan yang siko ini, dua syaratnya. Bal ya'mal amalan salihah, laksanakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu syirik menduakan di dalam ibadah kamu. Jadi kita ni kadang sadar tidak sadar sudah menduakan Allah. Kamu berobat ke dokter, disuntik begitu sembuh. Wih, hebat nian dokter itu, sekali suntik langsung sembuh. Syirik itu. Syirik itu sudah. Walaupun syiriknya syirik sama, termasuk syirik kecil. Ya, ada syirik itu ada apa sugro, ada kubro. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya, sama saja kita kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ya. Kita mempercayai bahwa yang menyembuhkan kita itu Tuhan, ya, itu sudah syirik. Sudah syirik itu. Karena yang menyembuhkan kita bukan obat, bukan dokter, yang menyembuhkan kita Allah, perantaranya dokter. Maka dokter yang mengerti sebelum nyuntik dia mengucapkan bismillah. Sebelum makan obat disuruh baca bismillah. Kenapa? Karena dia tahu disuntik 10 kali juga, kalau uji Allah tak sembuh. Tegaklah obat sekardus 10 macam, kalau uji Allah tak sembuh, tidak sembuh. Jadi yang menyembuhkan bukan manusia, bukan obat, bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Di saat kalian mempercayai yang menyembuh itu dokter, sudah syirik. Apalagi jelas-jelas pakai cincin misalnya, ya, apa dompet tinggal di rumah langsung balik lagi, ngapa ada jimatnya Ustaz. Ada kan dulu kalau nak masuk kamar mandi dompet dibuka taruh di kamar mandi, ngapa puji dukun tak boleh masuk situ, ya campa ilmunya. Itu syirik itu, bos. Jangan main-main kamu. Kalau betino aku pernah di acara kawinan. Jadi celana dalam betino dengan lanang nih, calon mempelai laki-laki dan perempuan dibuntal jadi siko, diuntal ke di pojok tenda. Kalau kamu pernah ngelakukan itu, tobatlah, syirik itu. Celana dalam pengantin lanang dengan celana pengantin mantino dikebet jadi siko,
diuntal ke pojok tenda. Aku tanya, ngapo? Biar hujan tak turun Ustaz. Uji ku kali nengok celana dalam itu, tambah turun hujan. Bukan tidak turun. Iya kan, ada lagi yang botol minuman yang beling itu, yang macam ini digali tanah, ya, ditocok ke dalam ini, nah, ke dalam tanah itu supaya hujan tidak turun. Hujan tidak turun itu minta dengan Allah. Kan doanya bagus. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini sebagai hujan yang membawa manfaat. Kita cukup berdoa, ya Allah, kalau pacak cerah-cerahkan ya Allah, tapi kalau memang ada yang membutuhkan hujan ini silahkan. Udah. Tugas kita ini kan cuma berdoa. Makanya kamu melok Abu Nawas itu, nah. Ilahi la tulil firdausi ala wala aswa ala naril jahim. Tahu tak kamu saya Rabbul Nawas, ya Allah, kalau aku ini nak masuk surga rasanya tak sanggup, amal aku ini tak cukup ya Allah. Tapi ya Allah, nak masuk neraka kalau aku tak sanggup, tak kuat. Nah, itu kan sebenarnya ngolok ya Allah sebenarnya. Ya? Nak masuk surga rasa tak cukup amal ini. Nak masuk neraka tak sanggup dengan panasnya. Itulah bahasa Abu Nawas itu, Pak. Kalau dia berbicara itu luar biasa. Kalau bahasa kita masih nak masuk surga tu lah intinya tu. Cuma diputar-putar ke bahasanya. Kamu lihat kita macam itu, ya Allah, ada hajatan hari ini ya Allah. Kalau pacak berasan ya Allah, tolong jangan kau turunkan hujanmu ya Allah. Kalau pacak berasan jangan turunkan hujanmu ya Allah. Tapi kalau memang ada uang yang berguna airmu ini maka silakan. Sama cak doa Sulaiman. Sudah aku cerita belum kemarin? Doa Sulaiman. Belum cerita dong kamu ya. Ada lanang sir dengan betino. Tapi dia ni Sulaiman ni rai ini tak pula bagusnya. Dia ni ngesir dengan anak jando namanya Jubaida. Jubaida ni punya anak namanya Fatimah. Jubaida ni jando. Punya anak namanya Fatimah. Fatimah ni cantiknya bukan main. Sulaiman ni naksir. Tapi dia ni mawas diri. Dia ni PKI, pendek kecil hitam. Ya, kalau aku kan PKM, pendek kecil manis. Saya masih ada manisnya. Alhamdulillah. Ya, Sulaiman ni PKI, pendek kecil hitam. Ya, buntu pula kata antana. Jadi Sulaiman ni datang kepada gurunya. Guru, ngapa? Guru, aku ni ada naksir dengan betina guru. Ya sudah man, bismillah. Tapi guru, dia tu cantik ni kan. Rasanya tak mungkin aku ni baca dengan dia. Malah cara man. Kata gurunya ngomong, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Man, kalau uji Allah jadi man, kata urusan. Jadi kiai, kau solat tahajud man, berdoa minta dengan Allah. Sambil minta dengan Allah, sambil kau main ke rumahnya Fatimah ini sekali dua kali biar maknya kenal dengan kau. Oh mak itu guru. Yo, datanglah Sulaiman bawa ke roti, bawa ke makanan ke rumah ibu ini tadi, ke rumah ibu Jubaida, sambil main bawa makanan. Tak ada ngomong dia. Malam dia sholat tahajud. Nah doanya Sulaiman ini antik. Bolehlah kamu coba doa Sulaiman ini. Apa doa dia? Yo sholat tahajud, yo ngangkat tangan. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Kata Sulaiman berdoa, ya Allah, takdirkan hamba. Takdirkan Fatimah menjadi jodoh hamba ya Allah. Kalau Fatimah takdirnya bukan jadi jodoh hamba, maka takdirkanlah ya Allah. Kalau Fatimah sudah menjadi jodoh orang lain, maka gagalkanlah ya Allah. Saya ulangi doa Sulaiman. Ya Allah, takdir ke Fatimah ini jadi jodoh aku. Kalau Fatimah bukan jodoh aku, jodohkanlah ya Allah. Kalau Fatimah lah jadi jodoh orang lain, gagalkanlah ya Allah. Di malaikat maksudnya tiap malam dia pinta doa ini. Ya Allah, takdirkan Fatimah jadi jodoh aku ya Allah. Kalau Fatimah sudah jadi jodoh orang lain, kalau dia bukan jodoh aku, takdirkanlah jadi jodoh aku ya Allah. Kalau dia sudah jadi jodoh orang lain, gagalkanlah ya Allah. Saking dia cinta dengan Fatimah. Tiap malam pintu langit diketuk. Tak terasa sudah setahun. Datanglah Sulaiman ke gurunya. Yai, lah setahun aku nih, tanda-tandanya belum ada. Puji gurunya man, kalau kau sudah mantap hati berdoa, besok habis sholat duha di Jumat, kau sholat duha dulu, kau langsung gari ke rumah Jubaida. Kau sampai ke ibu, aku nak ngelamar anak ibu namanya Fatimah. Rumah itu kayak, iya man. Bangun dia besok pagi, sholat duha, malam dia berdoa tahajud lagi kan. Ya Allah, takdir ke Fatimah jadi jodoh aku. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, takdirkan ya Allah menjadi jodohku. Kalau dia sudah jadi jodoh milik orang lain, maka datangkan kepada batalkan ya Allah. Datanglah Sulaiman ke rumah Jubaida. Assalamualaikum pagi-pagi. Nak Sulaiman. Jubaida kan sudah kenal dengan Sulaiman.
Apa kabar nak? Sehat bu. Caknya lain ya, datang hari ini. Iya bu, ada yang nak kau omongkan. Ngapo nak? Bu, sebenarnya lalamu aku mendem rasa ini bu. Tambah gugup Jubaidah ini. Man, ngapo man? Langsung tutup poin baik. Bu, setahun aku sudah mendem rasa ini bu. Tapi hari ini aku ungkapkan, aku datang ke sini bu, aku nak ngelamar anak ibu Fatimah untuk jadi bini aku. Nangis Jubaidah. Nangis tekain raung Jubaidah. Oh, bingung jadi Sulaiman. Maaf ibu, apa kata-kata aku menyinggung perasaan ibu? Tidak nak. Apa kata-kata aku ini nyakiti hati ibu? Tidak nak. Lalu ngapa ibu menangis? Man, semenjak kau datang pertama ke sini man, sudah selama setahun ini juga ibu ini mendem hati dengan kau man. Maku ibu sedih man, ngapo kau nak ngelamar Fatimah bukan nak ngelamar ibu man. Kediam Sulaiman, dalam hati Sulaiman, malaikat salah catat doa ini. Ingat Jubaidah, ini serius, ini kisah nyata yang gue ceritakan. Ini tentang kekuatan doa. Bahwa kita berdoa itu jangan mudah putus asa. Kadang memang Allah nak ngabul ke doa kita ini berliku-liku. Jalannya itu muter-muter macamnya, tetap nyampe. Cuman kadang kita ini tidak sabar. Ini contoh Sulaiman nih, setahun dia berdoa. Apakah Allah kecewakan dia? Tidak, Allah nak uji dulu keyakinan kita. Diam Sulaiman. Ngapa nak Sulaiman kau diam? Kalau nak ngelamar ibu, aku nak istihara dulu bu. Aku nak minta petunjuk dulu dengan Allah. Baliklah Sulaiman ke rumah kiainya. Yo, sudah nak tunjuk waktu kau, ibu tunggu jawaban kau. Ya bu, baliklah Sulaiman ke rumah kiainya. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Ngapa man? Ay balak kiai, balak. Balak mana man? Balak kiai. Balak kiai. Ngapo balak man? Kiai, aku ni berdoa nak minta supaya Fatimah jadi jodoh aku. Ngapa malah Jubaidah yang galak? Kata kiai man, jangan cepat ngambil keputusan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu pegang ini kalimat surah Al-Baqarah, ya? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ada jadi sesuatu itu kamu tidak senang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kamu, justru menurut Allah itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyintai sesuatu, tapi menurut Allah itu tidak ada baik menurut kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan kamu tidak tahu. Apa namanya, dan tidak maha mengetahui apa-apa. Wa antum la ta'lamun. Jadi kita ini kalau terjadi apa-apa, positive thinking baik. Misalnya kita nak berangkat, tahu-tahu pesawat delay, tidak usah ngamuk-ngamuk. Kita tetap berpikir bahwa bisa jadi baik menurut kita kan pesawat ini jalannya tepat waktu. Tapi kita orang beriman yakin ini tertunda mungkin menurut Allah lebih baik. Kalau dia berangkat mungkin bakal kecelakaan. Itu baik Pak berpikir macam itu. Sulaiman ini nak ngelamar Fatimah, yang galak malah Jubaidah. Jangan kau mempunyai Sulaiman, kata gurunya. Kau sholat istihara dulu, minta petunjuk dengan Allah. Siap Kiai, malam ini aku sholat. Sholatlah Sulaiman. Besok pagi datang. Tak mana man, kata gurunya. Sudah Kiai, akulah sholat istihara. Hati akulah mantap Kiai. Tak mana jadi man? Jadilah Kiai. Daripada tak dapat Fatimah, Jubaidah jadilah katanya. Daripada tidak dapat anaknya, emaknya jadilah. Jadi man, sudah siap Kiai. Datanglah Sulaiman ke rumah Jubaidah. Begitu datang, Assalamualaikum, Jubaidah lah keluar. Mak mana nak Sulaiman? Alhamdulillah bu, aku pikir aku sudah sholat istihara, mantap hati aku bu, aku siap melamar ibu. Jubaidah semeringah bukan main. Senang bakal kawin dengan Sulaiman. Disiapkanlah segala pernak-pernik nih. Kalau bahasa kita orang Palembang sekarang nih, gedung disewa, catering dipesan, baju pengantin lah disiapkan. Sepekan menjelang pernikahan, Jubaidah nih ke pasar, naik becak. Becaknya numbur apa namanya trotoar apa batu, terbalik. Jubaidah nih masuk ke dalam selokan, kepalanya terbentur, meninggal dunia. Begitu Jubaidah meninggal dunia, keluarga ini bingung lah, dipesan gak lo? Gedung lah pesan, catering lah pesan, tak mana ini? Akhirnya rapatlah keluarga. Daripada mubazir yang sudah dipesan ini, mak mana kalau Sulaiman ini kita kawin dengan Fatimah. Masya Allah. Jadi Sulaiman langsung ucapkan innalillah, Jubaidah mati, alhamdulillah boleh Fatimah. Ini tentang kekuatan doa, ya? Bahwa Sulaiman ini ketolnya berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan persekutukan Allah. Allah Maha mendengar apa yang kamu ucapkan, tapi jalannya berliku-liku, jalannya muter-muter. Subhanallah, anak nih, lama anak nih bergabung di satu yayasan hampir 2013 sampai 2022.
kurang lebih hampir 10 tahun lah anak bergabung di satu yayasan. Subhanallah, lika-likunya luar biasa. Sampai akhirnya 2020 ini kemarin saya memutuskan keluar dari yayasan itu. Saya keluar. Nah, secara otak memang tidak bagus karena aku lah sudah 10 tahun di sana Pak, bagus. Aku tetap di sana, mentep-mentep baik. Beneran waktu itu lagi bangun masjid. Tapi sudahlah, bismillah, karena sudah tidak jalan, tidak ada selaras visi dan misinya sama anak keluar. Walaupun sebenarnya anak keluar dalam kondisi posisi sudah jadi galau. Anak keluar, anak ngadep Abu Habib Umar Abdul Aziz. Ngadep Abu Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Buya ma ini. Kata Abu Habib Umar, bla bla. Ustaz Ali, kalau antum tinggalkan itu karena Allah, Allah ganti lebih baik. Allah ganti lebih bagus. Subhanallah, satu persatu mulai diperlihatkan oleh Allah. Saya meninggalkan yayasan itu dalam kondisi sedang membangun masjid lah di sekitar lahan 2000 meter. Lahan 2000 meter dan masjid yang sudah jadi ini saya tinggalkan, diganti oleh Allah dengan lahan 6 sama 1,5, 7,5 hektar. Di atasnya ada masjid yang jauh lebih mewah dari masjid yang saya tinggalkan. Waktu itu saya balik ke mobil ambulan, mobil itu mobil second. Saya balikkan lagi ke yayasan. Saya diganti oleh Allah, dikasih oleh seorang ibu-ibu mobil ambulan buka bungkus baru. Artinya segala apa yang saya tinggalkan tadi diganti oleh Allah lebih dari apa yang saya tinggalkan. Karena kita punya keyakinan, kita meninggalkannya karena Allah. Maka ketika kalian melakukan segala sesuatu itu karena Allah, yakin dan percayalah Allah tidak akan mengecewakan kalian. Disinilah kita bisa merasakan bahwa Allah itu benar-benar adil. Disinilah kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Disinilah kita merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memperhatikan kita. Maka dikatakan kalau kalian tidak malu nak berbuat maksiat, nak buat apa belaju kelah lakukanlah. Di mana kalian bisa pilih tempat selain di buminya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka dosa besar yang pertama yang harus kalian hindari, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kalian syirik mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah yang kalian lakukan. Karena tanpa terasa salat kita rajin, zikir kita rajin, baca Quran kita rajin, tapi percaya dengan cincin, percaya dengan keris, percaya dengan dukun, percaya dengan hal-hal yang gaib, selesai. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul innaru min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Lalu ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, kata Allah, bahwa urusan ruh yang gaib-gaib itu urusan Allah dengan Tuhan, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yas'alaka 'anir ruh, qul innaru min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanmu, Dan kita tidak diberikan hal tentang ilmu itu yang kegaiban illa qalil, kecuali cuman sedikit. Jadi kalau kamu datang ke seseorang hilang barang, dia bisa nepat ngatakan yang ngembeknya ini, wajahnya ini, bohong. Berarti dia sudah bekerja sama dengan setan iblis. Karena setan iblis ini mereka galak mencuri informasi-informasi dari langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan galak kamu jangan galak dikit-dikit itu percaya dengan dukun-dukun. Kamu natangi dukun itu 40 hari 40 malam ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang nak beda ke dukun dengan ustaz ni susah. Kadang-kadang dukun berjenggot, bukan kamu tuh dukun, kita marah lah itu. Kadang-kadang dia berjenggot, berbrewok, maki sorban, maki pec, sangko kita kiai, sangko kita ustaz, rupanya dukun. Macam-macam ini hari, hati-hati. Dukun itu yang boleh didatangi cuma dua, dukun patah dengan dukun beranak, itulah. Dukun yang boleh didatangi dua cuman, dukun patah dengan dukun beranak. Di luar dari dua dukun ini, syirik kamu datangi. Percaya dengan dukun, berarti kamu sudah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru satu sudah 20 menit anak ceramah tentang bab 10 dosa besar. Berarti masih 10 pertemuan lagi nih Insyaallah mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Cakep bab ini, judul 10 dosa-dosa besar ini luar biasa. Karena terkadang kita ini tidak ngerasakan bahwa terjadinya sesuatu dalam kehidupan kita ini boleh jadi dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi kita tidak pernah sadar. Ya kan? Nampaknya sekarang usaha sulit, berdagang tidak maju, begawe tidak kati kemajuan, munan. Kita lupa bahwa kita ini belakang-belakang pernah melakukan dosa besar. Ada 10 dosa besar yang kita bahas baru siko. Jangan-jangan siko ini begitu sudah termasuk 2, 3, 4, 5, sampai 10 selesai remak. Maka yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Datanglah kepada Allah untuk tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ya, kita beri waktu 15 menit sampai dengan jam 11. Saya tadi agak terlambat dikit 5 menit karena saya bertakziah ke rumah Ustadz Majid Dahlan. Orang tua beliau tadi malam meninggal dunia dan hari ini dimakamkan 4 jam 10 dimakamkan. Jadi anak melo anu bekawan takziah anak datang. Ma min mu'minin yu'aju akhahu bi musibatin ila kasallahu azza wa jalla bi karamati yaumil qiyamah. Tidaklah seorang mukmin yang datang kepada saudaranya yang tertimpa musibah kecuali Allah akan berikan pakaian yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kawan kita meninggal, orang tuanya atau laki atau bininya datang bertakziah, maka itu akan diberikan pakaian yang megah di surganya Allah. Yang kedua, buat kamu yang cewek-cewek, kalau laki kamu mati tidak usah ke kuburan. Ya, kalau kamu belajar sama anak ngajari perempuan tidak boleh ke kuburan, ya, tidak boleh nganter ke kuburan. Yang boleh itu ziarah. Wong sudah balik, wong sudah keluar, baru kamu bawa ke cirik banyu, bawa ke kembang. Kalau yang ada hadisnya banyu, kalau kembang anak belum bertemu hadisnya. Bawa cirik air, baru datang ke kuburan laki kamu sirami. Ya, waktu wong nganter tidak usah melo. Aku nak nanya ibu-ibu nak ke kuburan, nak apa? Doa tidak, nak masuk lubang kubur tidak, nak ngangkat katil tidak. Iya kan? Apa dia gawe kamu nak di kuburan? Malah kamu mantap-mantap baik. Kenapa? Karena hadirnya perempuan di kuburan bisa jadi maksiat. Apalagi yang melok nganter bininya. Kamu terbayang nak misalnya muda-muda macam ini, lakinya mati, dia melok ke kuburan. Namanya laki masuk dalam tanah pasti nangis, tak mungkin tak nangis. Nangis tak kamu? Waktu kamu nangis, itu yang nganter jenazah, dia nyingok kamu galau. Dia sudah tidak mikir ke lagi yang mayit ini, lah ngejok yang hidup ini. Ngerti tak maksud aku? Dia lah nyingok, kapan masa idahnya habis? Bagus juga budaknya. Jadi sudah tidak ngejok yang mati ini tadi, yang ngejok yang hidup. Maka mantap-mantap lah kamu di rumah sana. Duduklah mantap-mantap, kaget uang balik, baru kamu dah datang. Bawalah air, bawa lain sebagainya. Kalau laki kamu meninggal. Jadi ziarah boleh, nganter ke kuburan. Kalau kamu melo anak, tidak usah. Ya, ibu-ibu mantaplah di rumah. Ustaz, aku ini sayang dengan laki. Kalau sayang dengan laki, urusilah dia lagi hidup ini. Jangan giliran dia mati kamu cak yoyoan nangis. Giliran hidup ngopi buat dewe, baju nyetrika dewe, makan berejo dewe. Ya giliran mati kamu cak sayang nian. Jangan kesian dengan lanang-lanang ini. Enjoy. Urusilah benar dah drama gini. Ya lagi hidup ni urusi laki, Bu. Kalau kamu maaf nian. Payah pula lab ni nah. Jadi aku dah ajak ngomong bebas kalau lab ni payah. Kalau bahasa aku, ya. Ibu-ibu tuh jadilah seperti Sayyiduna Khadijah buat Rasulullah. Khadijah itu habis-habisan yang ngabdikan dirinya untuk Rasulullah SAW. Itulah yang ibu lakukan di dalam rumah tangga seperti yang saya ajarkan. Kalau itu ibu lakukan, selesai Bu. Ya. Sudahlah, lanang-lanang ini dah etik lah Bu. Amalan sudah ibu perhatikan dia, selesai lah Bu. Ini kadangan kita ini galak punya ego. Ya. Dengan laki ini ibu ini kadangan masih nak jago image. Image apa nak ibu jago? Kamu sudah sama-sama telanjang berdua. Sudah semua sama saling jingok dari pojok sampai bawah. Image apa yang nak dijago? Tak kata ibu. Maka yang paling baik itu mengalah, itu adalah nomor 1. Kenapa? Yang nak nguruskan rumah tangga itu ego inilah kadangan. Ya? Maaf ya Ustaz, nak minta maaf. Yuk tumanan ke? No, tak boleh macam itu. Sudah, datanglah. Kalau memang kita perlu minta maaf, minta maaf. Ya? Lanang juga macam itu. Kalau bini sudah minta maaf, jangan cak kepakaman. Memangnya aku lakukan kau, no, tambah jadi. Sudah bini minta maaf, rangkul lah. Yodek sama kakak juga salah dengan kau. Sudah peluhan. Selesai rumah tangga Pak. Jangan dia mengamankan. Ngapo ini zaman bahaya zaman sekarang. Kamu bebala laki bini. Kamu update di status. Kamu buat di story. Ya, selesai. Ini nah aku nak baru bebala. Baru nasihat ke wong. Ya. Ini bahaya ini. Ya. Kali lagi. Ini banyak terjadi loh zaman sekarang ini. Sengaja ini saya kasihkan. Biar ini jadi pelajaran buat kamu. Gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Nah, dia ada kawan anak buat status macam ini. Nah, utang itu berat, jangan dijadikan hobi. Kebenaran dia ini baru WA dengan aku nak minjam duit. Dia ini WA dengan aku nak minjam duit, jemaah belum ku jawab. Ada kawan dia buat story sangko dia, aku ini bercerita dengan yang buat status ini. Ujiku 2 kali dosa kau. Dosa kau nyangko bahwa dia buat status itu untuk kau. Yang kedua, kalau kau nganggap aku bercerita dengan dia, itu dosa yang kedua bagi kau. Kenapa? Kalau kita muka status wong, lalu kita kemudian merasa tersinggung, yang salah yang buat status apa kamu? Aku nak nanya. Arba'in muat status. Pas status yang tadi dengan keadaan hidup kamu.
Misalnya tadi kamu dia buat status apa namanya hutang itu berat, jangan jadikan hobi. Misalnya, ya. Kamu kebenaran lagi nak ngutang dengan siapa orang sebelah misalnya, ya. Kamu sakit hati, yang mana yang salah? Salah kamu apa salah Arba'in yang buat status? Salah siapa? Salah kamu, ngapa nak nyingok status wong? Wong status itu kan pribadi, dia nak buat, ngapa nak kamu jingok? Maka aku sampai sekarang HP dak kalau nyingok status wong, tapi bini aku rebut. Ayo bi, jingok status bini itu. Uji bini aku, kan dia nak nyindir aku lewat status mungkin. HP juga aku dak pernah nyingok status wong. Kenapa wong ini mudah kepo? Kamu buat di Instagram feed misalnya, buat di halaman depan dengan kamu buat story, yang mana lebih banyak dijengok wong? Hah? Yang story itu, kenapa ini bukti bahwa manusia zaman sekarang banyak yang kepo. Nah, kamu bebala laki bini, kamu buatlah story. Papa menyebalkan. Puji kamu dibaca oleh kawan kamu yang lanang. Apa bebala ye? Cik. Nyambung, kelakar Pak. Kamu bebala dengan laki, dia bebala dengan bini. Selesai. Kamu ngerasa nyaman dengan dia, bla 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 bla, selesai. Itulah terjadi perzinahan tadi. Nunggu ke laki, jangan kena masuk surga, nyium mambu juga lagi dah. Nah, maka jangan main-main kamu, hati-hati ya, dengan bab ini hati-hati. Lagi kita bahas apakah ini termasuk dosa besar yang berikutnya sampai ketemu di waktu yang akan datang. Silakan tanya dulu. Ada pertanyaannya sudah. Ya mah itu baik kamu tuh lemak lah di WA aja ini, aku lemak macamnya udah pada kuping aku udah kedengeran. Dari sini ya. Pak nak tanya termasuk dosa apa jika kita mengidolakan manusia yang bukan beragama Islam, kafir. Oh, jangan sebut namanya Kak ya. Karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang mengidolakan artis-artis luar negeri. Oh, maksudnya yang yang apa namanya silahkan baik, tapi kamu sudah salah jalan. Kalau batas idola silahkan, kamu cuma mengidolakan, tetapi sebaik-baik idola itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kamu nak menciptakan orang-orang non Muslim? Apalagi nak kamu jadikan idola? Kenapa? Almar'u ma'aman ahab. Bahwa wong itu akan dibangkitkan kelak bersama wong yang dia cintai. Jadi kalau kamu cinta dengan Fir'aun, berarti kamu bangkit dengan Fir'aun. Iya kan? Kalau kamu mengidolakan orang kafir nih tadi, maka kamu akan bangkit sama dia. Apa kamu nak nuntut dia? Iya Ustaz, lajulah, tidak masalah. Tapi tidak ada termasuk di dalam dosa syirik itu. Tapi kamu akan bangkit bersama orang yang kamu cintai. Berarti kamu nak bangkit sama dia, silahkan. Masih ada lagi. Percaya pada kekuatan tertentu dengan cara yang enggak dibenarkan. Iya itu tadi yang Ustaz tadi, percaya dengan cincin, percaya dengan apa namanya batu, percaya dengan apa, itu termasuk syirik. Nah, syirik ini ada yang syirik samar, ada yang syirik terang-terangan. Kalau kamu nyembah selain Allah itu termasuk syirik yang besar. Nah, percaya dengan ini termasuk dengan ada yang syirik hobi, tergantung dengan kadar kepercayaan kamu dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, pengertian munafik itu apa? Jika berkataan namun di dalam hati kita biar apakah sikap? Itulah munafik. Ayatul munafik salah satu. Ciri munafik itu ada 3. Kalau dia berjanji dia berbohong. Kalau dia ngomong tak kalau benar. Selalu berbohong. Fa iza kalama kadzib. Kalau dia berbicara ngomong apa namanya berbohong. Kalau diunjuk amanah dia berkhianat. Itulah cirinya. Kalau bahasa kita ini ngomong A tapi kelakuan B, itulah munafik itu. Kalau munafik kan lain diomong, lain dibuat. Nah, itulah menyebut dengan orang munafik itu. Itu lagi. Yang nanya offline silakan kalau ada yang nanya. Baik, kepada teman-teman, silakan untuk mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun lewat WA kami. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Boleh. Izin tanya apa dosa besar bisa diampuni. Tadi sudah saya sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika. Memang dikatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa selain syirik dan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tapi kata guru ana, hatta kita pernah terlibat dalam kesyirikan pun tobat meminta ampun karena Allah ini punya sifat Rahman Rahim. Karena Allah ini punya sifat pengasih penyayang. Kalau kita terus-terusan minta ampun dan benar-benar menyesali, maka insya Allah bisa jadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Adam makan buah huldi, diusir oleh Allah dari surga. Tapi Nabi Allah getol, Nabi Allah Adam minta ampun dengan Allah, diterima
permohonan maafnya, datanglah Nabi Allah Adam kepada Allah dan diterima balik lagi ke dalam surga. Ini manusia ini aneh, Pak. Setan iblis sudah di dalam surga. Keluar karena tidak patuh dengan Allah. Manusia belum masuk surga, sombongnya bukan main. Yang kedua, manusia ini diusir oleh Allah karena nafsu. Jadi nafsu ini merusak. Nabi Allah Adam kan nafsu, Pak. Dia nak makan buah huldi itu. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diperingatkan, sudah dijatuh, Dam, jangan kau dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Dam, jangan kau dekati pohon ini, Dam. Masih didekati, dimakan oleh Nabi Allah Adam. Jadi kita ini karena nafsu diusir oleh Allah dari surga. Kalau iblis diusir oleh Allah karena tidak taat. Apa nih skripsi? Apa nanyung? Halo kebani, Dam. Jadi ini sudah lama ingin saya tanya, 3 hari kok ngetik ini kurasa ini. Jadi ini sudah lama ingin saya tanyakan. Saya banyak menjumpai teman dan guru saya yang kalau sholat dalam keadaan sendiri sangat cepat. Dan saking cepatnya 4 rakaat tak sampai 3 menit. Pakam. Padahal sholat harus pasti bacaannya, terutama makhorijul hurufnya, apalagi Al-Fatihahnya. Kemudian saya bertanya ke guru saya yang soalnya cepat. Sekali, 2, 3 kali tak dijawab. Tapi selalu saya tanya sampai akhirnya dijawab. Sholatnya orang yang tingkat makrifat berbeda dengan tingkat sholat syariat. Woi, cakep. Kemudian dikatakan guru saya ada kisah Rasul ketika sholat didatangi tamu dan dibukakan pintu. Tapi yang membuka itu hanya fisik saja, tapi ruhnya sholat menghadap Allah. Dan ada kisah Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat diamanahkan Sunan Bonang selama 3 tahun dan tidak pernah jelas kisah soal ibadah selama 3 tahun. Dan saya berpikir, apa benar ada sholat tingkat makrifat atau di atasnya? Assalamualaikum Bang Arba'in. Ini pertanyaannya. Ngapa tidak dengan Bang Ali? Bang Ali yang nyawabnya mohon dijadikan pertanyaan pertama karena sangat panjang. Oh, sahabat. Dia minta pertama. Inilah sudah terakhir ini. Jadi ini, Mak, memang uang ini kadangan macam ini. Pelajar ini kan ada tingkatannya. Bayi lahir dari perut emak, tak ada langsung melompat, langsung lari, ngek-ngek dulu. Yang mana yang kamu sebut makrifat? Aku pengen ketemu wongnya. Kalau kamu mengukur sholat cepat itu dengan makrifat, apa hebat kamu dari Rasulullah? Sekarang ini ada kelompok kaum yang katanya kalau wong sudah makrifat itu tidak perlu sholat lagi, ingat bejadilah. Iling bahasa kita nih. Zuhur misalnya. Pak Zuhur sudah sholat itu. Ini yang dikata dia tadi soal ruh ini tadi, jasadnya tidak ada sholat tapi ruhnya sholat. Cukup ilang kalau dia merasa sudah tingkat makrifat. Sekarang kita balik tanya, hebat mana kau dengan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir meninggal dunia dia sholat. Rasulullah waktu nak meninggal itu kan subuh dijemput sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan saya Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Rasulullah ini Pak manusia yang luar biasa kata tandengan. Apa hebat kau daripada Rasulullah? Kamu nak sholat cukup rubah badan tidak. Rasulullah badan dengan ruhnya sholat. Jadi kamu tuh sesat sudah. Belajar tuh melompat, belum belajar syariat, langsung belajar makrifat. Itu enggak di masalah. Tidak belajar fikih, langsung belajar tasawuf. Itu yang galak nganar itu. Walhasil tidak sholat lagi. Yang jadi masalah mereka ini kalau bab sholat iling cukup ingat baik. Kalau makan nak makan nian. Harusnya kan ingat baik makan siap. Tidak usah makan mati ustaz. Nah kau makan nak makan. Ini yang galak naik ke darah ini. Belajar lagi belum lurus. Kitab lagi tak apal. Quran lagi tak apal. Nak ngatur kalau tingkat makrifat. Bukan makrifat nganar nang kau tuh. Bukan semudah itu masuk tingkat makrifat itu. Ada pelajarannya. Orang-orang belajar tasawuf itu ada Pak. Kaget kamu sampai di babnya kalau kamu belajar. Kalau wong cak kamu dirasa dilajari ilmu tasawuf berhenti kamu begawe. Karena hakikatnya kita ini cuma duduk ibadah kepada Allah. Makanan datang. Itu makrifat. Tapi kamu tuh belum sampai ke sana. Kamu masih harus begawe, harus ibadah, harus makan. Kalau makrifat tut makanan datang. Nah, itu kita belum ke sana nang, masih melabero dulu ke sana, tidak melabero. Masih nak belari sana belari sini, Jadi jawab macam itu. Kalau dia ngomong tidak perlu lagi sholat ruhnya baik, badannya tidak, tanya, apa kan kau lebih hebat dari Rasulullah? Wong Rasulullah baik, sholat beserta ruh dengan
dengan jasad. Masa itu. Ustadz, kalau misal dulu waktu masih remaja pernah baca-baca zodiak itu karena penasaran, tapi nggak sampai percaya, dan waktu itu nggak paham kalau itu termasuk syirik, apakah harus perlu sholat tobat? Fenomena sekarang banyak orang yang pura-pura tidak tahu kalau yang dilakukan itu dosa dengan cara tidak mau belajar tentang ilmu agama. Apakah ketidaktahuan yang dibuat sendiri itu tidak dianggap dosa, Ustadz? Dosa. Jadi kamu minta, kalau pernah melakukan dosa syirik, baik kecil maupun dosa syirik besar, sholatlah tobat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena ketidaktahuan kita. Lalu kalau kamu biarkan ketidaktahuan itu dengan kamu tidak belajar, 2 kali dosa kamu. Tidak belajar kamu sudah berdosa, ngelakukannya dosa. Ini ada pengajian kamu tidak galak datang. Ini ada pengajian kamu tidak galak dengar misalnya, tidak galak nambah ilmu. Karena apa? Wong banyak berprinsip, Ustaz, tambah banyak belajar, tambah sempit hidup ini. Tambah banyak belajar, tambah tidak boleh galau. Itu salah. Justru tambah banyak belajar itu kita dipasangi rambu-rambu. Kita kalau tidak tahu rambu-rambu, dilarang stop, kamu stop, kena tangkep. Dilarang parkir, kamu parkir, kena tilang. Ya kan? Lurus langsung kamu mantap, ditintin nih, wow. Maka belajarlah rambu-rambu itu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ini. Semakin banyak kamu tahu rambu, semakin aman berjalan. Oh, stop. Tidak mungkin kecelakaan. Ya dah, karena kita tahu rambu-rambunya. Nah, maka kalau kamu sengaja tidak galak belajar karena kamu tidak galak banyak ego larangan tadi, malah 2 kali dosa kamu. Dosa tidak belajarlah kena, dosa melakukan dosa itu kamu sudah kena lagi. Pertanyaan, percaya pada kekuatan itu dengan cara yang berbawah. Nanya, bobo nambah. Nanya lagi, Ustadz, percaya pada tanggal-tanggal sial. Ya syirik lah, lalu ke kuburan Habib or ulama. Kalau ke kuburan beda. Datang ke kuburan ulama, datang ke kuburan habaib, kita ziarah. Mereka ini orang yang dekat dengan Allah. Dengan kita datang kepada mereka ini, kita minta bukan dengan kiai, bukan dengan habaib, karena mereka ini kamu nak ngadep wali kota, tidak kenal dengan wali kota tuh, dengan ajudan tidak kenal, ngonor-ngonor langsung ke rumah wali kota, diterima dah kamu? Diterima dah kamu? Itu namanya tawasul itu. Ya dah. Aku nak doa dengan Allah, Allah tidak kenal dengan kita. Kalau kamu berdoanya di makam Kiai Merogan misalnya, ya, Kiai Merogan ini seorang ulama kiai karismatik, Pak, yang kita tahu ibadahnya luar biasa. Kita yakin dia dekat dengan Allah. Karena kita yakin Kiai Merogan sebagai walinya Allah. Kita ziarah ke kuburan kiai. Kita berdoa di kuburan itu. Doa bukan minta dengan kiai, minta dengan Allah. Tapi kiai dengar. Karena kita yakin bahwa orang beriman ini tidak ada orang yang meninggal itu, Pak. Dia cuma pindah alam. Turijul hayya minal mayyiti wa turijul mayyita minal hayy. Itu nih dari rakatik jadi ado, dak katik. Dari rakatik dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang terakhir inilah hidup kita kekal selamanya. Maka dengan kita datang ke kuburan kiai, kita berdoa, kiai ngamin ke, kalau bahasa aku galak ceramah biar mudah ditangkap oleh kamu. Kiai ini mawa doa kita nih dengan Allah. Kamu nak ketemu dengan wali kota, ini ajudan. Ngomong dengan protokol. Aku nak ketemu dengan Pak Wali. Ngomong dengan protokol. Kando, aku nak ketemu dengan Bapak jam sekian ini. Datang, Pak, Ustadz Ali nak ketemu dengan Bapak. Siapa Ustadz Ali? Ustadz Ali itu Pak Ustadz keren di kota Palembang ini, Pak. Pendek kecil hitam, pendek kecil manis wongnya, Pak. Wongnya pokoknya lemak nian, Pak. Kira-kira diterima enggak oleh wali kota? Kalau sudah dijelaskan sama ajudan. Nah, kita Pak tidak dikenal dengan Allah, tidak galak bertawasul, langsung ngonor-ngonor, siapa kita nih, Pak? Maka datanglah kepada para ulama, datanglah kepada kiai dengan cara kita berziarah. Tapi ingat, ziarah ini harus ngerti ilmunya. Karena sama-sama berziarah, yang sikok syirik, yang sikok tidak syirik. Karena yang sikok ini berziarah dengan ilmu. Dia datang ke makam aulia, datang ke makam kiai, bukan berdoa dengan ulama, bukan berdoa dengan kiai, tapi dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan oleh para ulama dan para kiai. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan tentang ilmu berziarah. Beda itu, ya, datang dengan ulama kiai tidak termasuk syirik, kecuali kamu datang minta dengan ulama, "Oh kiai, tolong kiai, aku nih kiai ini kiai itulah." Itu syirik itu. Ya, tidak boleh. Habis. Dan satu lagi, Ustaz. Jika seandainya kita percaya terhadap mimpi, kan mimpi itu ada mimpi yang baik, kemudian ada mimpi yang buruk. Nah, itu mempengaruhi pikiran kita. Apakah termasuk syirik? Kalau mimpi itu ada tafsir. Mimpi itu ada tafsirnya. Datang ke ulama, ke kiai yang ngerti dengan tafsir mimpi, itu tidak termasuk syirik. Karena kadang petunjuk itu diberikan oleh Allah lewat mimpi. Sama kayak kita beristikharah. Orang beristikharah itu kadang datang petunjuknya lewat mimpi.
Dan kita kemudian bisa tahu. Nah, makanya kita ada tafsir misalnya mimpi berenang, itu ada ulama-ulama yang ngerti tentang ilmu tafsir macam ini, macam ini. Itu ada diceritakan macam itu. Nah, maka tidak termasuk syirik dia. Ini karena kalau mimpi itu yang payah nih kalau kamu mimpi, kamu tafsirkan dengan togel itu yang syirik. Hati gua angko ini, 4 angko. Kalau zaman dulu kan macam itu kan. Nah, itu syirik gitu macam itu. Nah, ini pernah main togel kan loh, ada lagi? Baik, pertanyaan dari WA sudah habis atau masih ada lagi silakan dikirim atau mau nanya langsung silakan. Cukup? Masih ada? Dan kalau tidak ada, kita akhiri kajian pada hari ini dan kami minta kepada Ustaz untuk menghafal doa. Allahumma inna na'udzubika min al-ba'qati min yasa'u min al-ba'qati wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.